وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberi kemarin yang mana tujuan daripada kita puasa itu untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu. Yang mana nafsunya juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bermanusia kalau tidak ada nafsunya telek, tidak ada semangat. Makanya membawa semangat adalah nafsu. Semangat ini harus kita giring, jangan sampai untuk dosa maksiat, tapi harusnya adalah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bandelnya, begitu bandelnya nafsu, sehingga puasa ini tujuan akhirnya adalah untuk memerangi, melawan daripada hawa-hawa yang ada di dalam diri. Sebagaimana kemarin, bagaimana proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dan bagaimana proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu. Yang mana nafsu ini jelas membangkang, selalu melawan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa takluk setelah dibakar, takluk setelah diberi sesuatu yang sangat lapar, sehingga mereka tidak bisa lagi berkutik. Dengan itu dia akan menyerah. Sebagaimana riwayatnya Allah Subhanahu wa taala penciptaan nafsu kemarin. Tsumma khalaqa ta'ala an-nafs faqala lah aqbil wa lam tajib, tsumma qala laha man anta wa man ana. Setelah nafsu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil nafsu, sini kamu, panggil. Sama sekali tidak jawab aja enggak, pura-pura mau hadir, pura-pura mau nengok aja kagak, jawab aja kagak, pura-pura mau dipanggil, pura-pura datang. Cuma kulaman anta man ana, begitu dipanggil enggak hadir, tanya lagi,
Siapa kamu dan siapa saya? Nafsu itu terbangkan, sama sekali tidak gubris. Ya kita bayangkan, misalkan kita punya anak diceluk orang semaur, ngoi bangga ketubus pura-pura pengen datang, jawab enggak, pasti hati kita sebagai orang tua kan ngongkol pol. Aku ibu sapa le? Aku ora ngerti. Faqalat ana wa anta. Malah hijab oleh nafsu. Takoi oleh Allah Ta'ala, tanya, kamu siapa? Saya. Kamu ya kamu, saya. Hanya bangga dongkol. Anaknya takoi, bocah, kang ngerti siapa aku? Siapa kamu? Sama ya sampean, aku ya aku. Pasti, yang lari kalau ndak sendal, ya piring, terlempar itu aja. Inilah titik kuatnya nafsu untuk melanggar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantaranya inilah yang diwajibkan bagi kita, puasa itu untuk menangguli yang ini, yang sangat susah. Sementara musuh yang terbesar adalah bukan siapa-siapa. Musuh terbesar adalah hawa yang ada di dalam diri, yang mana mereka tidak kemana-mana, lalu melekat dalam diri kita. Ini yang paling susah. Begitu ditanya tidak mau hadir, dipanggil nggak mau hadir, ditanya tidak mau jawab, kita kok malah jawab kamu, saya. Wa'adzabha binari jahannam di atas sana. Kemudian oleh Allah diadab, dimasukkan neraka jahanam sampai 100 tahun. 100 tahun dikeluarkan lagi, tsumma akhrajaha faqala man anta man ana. Wis dihajar, dibakar selama 100 tahun, begitu dikeluarin ditanya yang kedua kalinya, tetap jawabannya kamu ya kamu, saya ya saya. Ndak berkele kaya ngene iki piye. Faqalat anna wa anta. Ini sudah 100 tahun diajar ya. Waqala man anta man ana, tetap wa'ajabahu kal awal, tetap jawab sebagaimana jawaban yang pertama, kamu ya kamu, saya ya saya. Kemudian semua jalan benar itu atas sana. Kemudian dimasukkan lagi ke neraka jahanam, disertai dengan rasa lapar yang sangat luar biasa selama 100 tahun. Fa'aslaha wa qarba bi annaha al-'adab abdu wa ana rabb. Begitu sudah dimasukkan di neraka jahanam sambil diberikan rasa lapar yang sangat luar biasa, kemudian ditarik lagi, keluarin lagi, ditanya pertanyaan yang ketiga kali. Nah, pertanyaan yang ketiga inilah baru takluk, baru ampun, baru nyadar bahwasanya saya adalah hamba dan panjenengan adalah Rabb Tuhanku. Jadi setelah dibakar sambil rasa lapar, maka Ramadan itu kan pembakaran. Gur poso tok, gur dibakar tok ndak kroso. Itu sambil dibikin lapar. Makanya kita yo puasa sambil bikin lapar, haus. Baru di situ hawa yang ada di dalam diri itu mau takluk pada akal, takluk pada kita. Ini diantara tujuan Allah mengapa kita ini diwajibkan untuk puasa, yang endingnya itu kan supaya kita itu meletakkan posisi kita. Kita ini kan sebagai hamba, ya sudah sebagai hamba. Dan Allah sebagai Rabb yang maha dalam ya sudah, letakkanlah Allah sebagai Tuhan kita. Dan kita sebagai hamba hanya menjalankan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba menerima segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh merengkel, tidak boleh protes dan lain sebagainya. Ini hakikatnya ya dikembalikan ke dalam fitrah.
Inilah luar biasanya sebagai wujud rasa kasih sayang Allah karena kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan umat Nabi, bukan Muhammad itu jihad. Ya, ini hebatnya. Makanya ya harus kita terima. Sekali lagi harus kita, makanya syaratnya pun imanan. Wah bisa kan? Iman itu ya betul-betul menerima bahwa ini adalah cara bagaimana supaya kita itu terselamatkan. Karena yang menjadikan manusia itu lupa dengan diri kan hawa. Kalau sudah nafsunya itu ada, lupa siapa dirinya, lupa hambanya, lupa kepada dirinya, lupa bersyukur. Kalau sudah kembali ke dalam fitrah, nah disitulah wujud syukur. Manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang tidak bisa apa-apa, dan manusia yang betul-betul fakir, miskin, dhaif. Kemudian kita diberikan kekuatan oleh Allah. Nah ini kekuatan ini yang harus kita syukuri. Kita yang tidak punya apa-apa kemudian dikasih harta oleh Allah. Nah ini yang kita syukuri. Kita yang tidak punya derajat pangkat apa kemudian dikasih derajat oleh Allah. Nah ini yang kita syukuri. Jadi tambahan-tambahan yang ada dalam diri yang saat ini kita miliki, itu hakikatnya kita temukan milik kita. Itu adalah hanya sekedar pemberian, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hakikat kita ya kayak bayi baru lahir itu. Apa bisanya dia? Oh, cuma nangis saja. Ya kan? Gitu ngek. Mau makan ngek, mau minum ngek, mau ngek, mau pipis ngek. Aku ngek. Ya itu. Terus mau sombong gimana? Ya kan? Mau sombong gimana sekarang punya mobil, punya rumah, punya harta. Lupa diri gara-gara kenikmatan dunia. Nah ini kan sudah menyalahi aturan. Maka yang semacam inilah ego itu kan dari pembawaan nafsu. Sombong juga dari pembawaan nafsu. Sok-sokan juga dari pembawaan nafsu. Jadi yang mau digilas oleh Allah itu yang itu. Nyadar. Makanya Ramadan adalah bulan kesadaran. Nyadar diri. Kita ini betul-betul hamba yang dhaif, yang lemah. Hamba yang fakir, tidak punya apa-apa. Hamba yang bodoh, tidak punya ilmu apa-apa. Sementara yang saat ini kita sandang, tidak ada lain adalah beban yang sangat luar biasa yang nanti harus kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat malah. Mendingan enak tadi wong gendeng ae. Ya kan? Jadi wong gendeng, wong koclok, wong edan. Terus ora mikir apa-apa ya. Wes salat ora punya kewajiban. Poso ndak punya kewajiban. Dihisab yo ora dihisab lho, apa sing hisab? Wong sebeleng-beleng. Wis diambil, dibebaskan oleh Allah. Itu dibebaskan oleh Allah. Makanya betul mulia. Bagus. Itu kenikmatan, wis tidak punya khitab sama sekali, tidak ikut semuanya sudah, wis pokoknya sebebas-bebasnya di dunia mau ngapa-ngapain, wis sudah, tidak ada hukum, karena sudah akalnya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh itu nikmat itu indah. Ya cuma aja kalau dalam pandangan manusia itu yang nggak indah, gitu loh. Pandangan manusia, tapi pandangan Allah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang kalau sudah pikun itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pikun kan sudah kewajiban sholat, tidak kewajiban puasa, tidak kewajiban apa-apa sudah. Ini sudah ditarik, sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini malah ribet, ya kan? Sebenarnya ini malah ribet. Kadang-kadang malah akeh gak benih. Awalnya kita ini orang benih tapi banyak tidak benih. Ya itu sudah banyak lupa diri, tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dikasih, di sini cuma sombong, sok-sokan, gaya-gayaan.
sudah itulah manusia ini. Maka jadi manusia, menuso orang kroso, kasih enak tidak merasa, itu sudah manusia. Dan itu semuanya adalah kendalinya adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri. Nah, sehingga kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, maka tujuannya adalah alakum tatakun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, alakum tatakun ini tidak bisa kalau alakum taskurun, tidak bisa kalau tidak syukur. Proses syukur harus dengan cara tafakur, berpikir, mengenal diri, baru nanti akan tahu siapa saya dan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak dipikir-pikir begitu, tidak bakalan kita nyampe. Nah, makanya ada bahasa man arwan robah. Barang siapa yang tidak mengenal diri, tidak akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun. Di antara ta'arufnya, pengenalan diri yaitu angan-angan, oh iya, saya ini sebagai hamba yang tidak punya apa-apa yang sebagainya. Saya adalah hamba yang berkewajiban menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai hamba yang harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus ada niatan apapun, disadar diri. Biskambane sebagai karyawan, kesadarannya apa? Ya kerja. Ya. Sebagai karyawan pabrik, karyawan negara, kewajiban ya sadar diri. Apa kewajibannya? Ya kerja. Kalau tidak kerja ya jangan mengharapkan gaji lah, ya kan? Nah, sok-sok Anda kerja, mengandalkan titelnya, ya disikat memang, ya kan? Uang. Karena tidak sadar diri. Sama kita sebagai hamba ya sadar diri menjalankan perintah Allah. Kalau tidak sadar diri ya sikat aja selalu. Nah itu sudah maka akan diadab oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa puasa ini, alhamdulillah. Diberikan kekuatan, dikuatkan oleh Allah. Kalau tanpa dikuatkan Allah tidak bisa puasa. Semuanya adalah ranah Allah. Nah itu yang perlu kita sadari. Sehingga akan lepas. Jadi keuntungannya itu kalau kita nyadar diri, akhirnya apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, ini tidak ada lagi anggapan ini saya. Jadi bahasa saya itu hilang, musnah. Bahasa saya itu hilang, musnah. Karena saya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa begini, saya bisa ngomong, saya bisa melihat, saya bisa berjalan, saya punya ini, punya itu. Ini kan pengakuan kepada diri kita bahwasanya saat itu kita menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak kira-kira? Ini bahaya. Ini kayak yang sok, orang yang paling sok, karena bersaing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kenyataannya tidak begitu. Makanya bahasanya orang tasawuf itu saya diperlihatkan oleh Allah. Saya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya harus begitu. Kita hanya sebagai objek aja. Sebagai objek. Tidak, kalau objek kan cuma ya tidak punya apa-apa lah, tidak punya kemampuan apapun. Kalau Allah tidak bisa ngasih kita melihat, tidak akan bisa kita melihat. Kita melihat karena diperlihatkan Allah. Kita mendengar karena diperdengarkan oleh Allah. Kita berbicara karena dibicarakan oleh Allah. Kita berjalan karena dijalankan. Semuanya adalah sesuatu yang memang kita bukan sebagai pelaku, bukan sebagai pelakunya. Nah kalau itu disadari, maka manusia itu akan takluk. Manusia akan sopan santun, tawadhu, menghargai kepada sesama. Ya. Orang tidak menghargai sesama kan karena merasa dirinya, wah, saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini.
Sehingga setiap manusia itu kayak di depannya kecil, tidak ada apa-apanya. Cemen kau ini, kamu itu apa ini bodoh, kamu itu apa miskin, kamu itu apa. Akhirnya begitu. Nah ini nafsu di sini nafsu. Yang bicara ini adalah nafsu. Nah semacam itulah yang maunya Allah itu dibuang dan kiblatnya adalah baginda Rasul. Mana ada Rasulullah itu sombong? Tidak ada, tidak ada. Dan mau dikembalikan semacam itu. Bos geng kita baginda Rasul itu kan luar biasa. Lah kita maunya ikut ke sana, ikut ke sana. Kalau lepas ya tidak layak jadi umat, tidak layak jadi umat Rasulullah. Orang-orangnya sombong dan lain sebagainya, sok-sokan, tidak layak jadi umat Rasulullah. Kalau sudah halaman Rasulullah ya jangan berharap syafaat, sudah lepas. Nah itu tidak. Makanya hebatnya alhamdulillah kita ini masih diwajibkan oleh Allah bisa puasa, bisa diberikan kekuatan puasa, luar biasa, hebat. Nikmat yang tidak ada, yang tidak ada tandingannya. Wana wajibah. Setelah dibakar di neraka sambil merasa lapar, barulah nafsu ini takluk dan mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang dhaif dan mengakui Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Allah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau dari sudah dikasih lapar nggak bisa. Ya, sehingga inilah bi'annahum akbar fa'aujab Allah ini fa'aujab Allah Ta'ala alaiha as-sawm bisa berbidalik. Maka inilah sebab musabab mengapa kita sebagai umat Muhammad diwajibkan menjalankan puasa. Ini masalahnya. Itu kan berarti kan kasih sayang, kasih sayang. Kita punya anak dimasukkan pesantren, kita punya anak disekolahkan. Apakah itu menyiksa? Enggak, karena modal kasih sayang. Justru kalau dibiarin biar kono sekolah karepmu ndak karepmu wis wodok karepmu ini karep ininya nggak dimasukkan sekolah, nggak masukkan pesantren, nggak kasih pendidikan, cul-culan, ya kan? Disebut doa ngono cul-culan pada akhirnya ya sudah ada nilai kasih sayang. Cul-culan, oh cul-culan. Dibiarin begitu aja. Gila hikmah bil fadl yaum. Talati yauman. Di antara sebab musabbat atau riwayat mengapa kita diwajibkan puasa. Ini supaya kita tuh lebih supaya kita lebih sadar, maksudnya ulama-ulama ini supaya kita sadar mengapa kok diwajibkan puasa sementara yang lainnya kok kagak. Inilah supaya sadar maksud Allah itu apa. Itu diantara mungkin hikmah. Dan juga disampaikan juga tentang hikmah dibutuhkannya puasa yaitu yauman salasi yauman abana. Juga ada riwayat mengapa kita ini diwajibkan puasa 30 hari. Salah satunya ada yang meriwayatkan dari ulama ini sebab musabab dari bapak kita, nenek moyang kita yaitu Mbah Adam. Yauman anna abana Adam alaihi salatu wasallam lama balagul jannah musyadarati bagi bijawbihi miqdar thalathina yauman walamma tabaina wa ta'ala amru bi sawmin thalathin yauman bilayalina ya anna lantat dunya arba'ah. Ada juga yang meriwayatkan ulama dikala nenek moyang kita Mbah Adam setelah memakan buah kuldi, buah keabadian. Kalau ini kan dari gara-gara rayuan dari rayuannya Mbah Siti Hawa. Setelah dimakan ternyata buah kuldi itu tidak bisa hancur di dalam perut sampai 30 hari. Itu tembung gitu.
Jadi nyangkut. Kalau ini riwayatnya agak bagus. Kalau ada yang meriwayatkan orang-orang Jawa kan, di saat Mbah Hadam makan buah kuldi kejurak karo malaikat, terus kelalakan nek dulu nih. Maka tanda khusus seorang laki-laki apa? Bulu mencing. Ini gara-gara waktu makan buah kuldi kejurak malaikat kelalakan terus nyangkut naik ini. Terus nenek Hawa waktu makan buah kuldi kejurak. Nah, kelalakan mandek nek dodone. Itu sudah akhirnya jadi tanda khusus wong lanang nek kene, tanda khusus wedok di ya itu cerita ada di kitab itu ada kejawen. Atau kalau orang Jawa malah digawe juga patok orang meninggal ini wong lanang patok isi nyapo wong wedok patok loro nyapo yo enak juga. Dikait-kait nih. Kalau di sini beda lagi. Jadi saat saya coba Mbah Hadam itu makan buah kuldi, ternyata berhenti di perutnya, nggak bisa kemana-mana. Kemudian selama 30 hari, maka si Mbah Hadam ini kemudian taubat, kemudian disuruh puasa. Disuruh puasa 30 hari siang malam. Kalau kita kan cuma siang aja. Diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Bisa mensalasinya yauman bilayaliya. Jadi Mbah Hadam supaya buah kuldinya itu bisa jalan, bisa hilang, diperintahkan untuk puasa siangnya juga malamnya selama 30 hari. Li'anna ladzatud dunya arba'ah. Dikarenakan buah yang dimakan itu tadi berhenti di perutnya. Di samping itu kenikmatan dunia itu juga karena saat itu kan tertarik dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu tidak lepas daripada 4 hal. 1, ta'am, makanan, minuman, kemudian wajima wan naum. 4-4-nya itu udah makan, minum, kemudian kumpul, kemudian tidur. Itu sudah kenikmatan dunia itu. Kalau itu sudah yang paling kita suka. Ala sariril izzah bil jannah. Faqala istumajmu mujasiyan. Nah, itu diantara ulama menyampaikan sebab musabab mengapa kita sebagai umat Rasulullah ini diwajibkan menjalankan puasa. Hanya saja kalau kita puasanya cukup di siang hari sebagai wujud ikroman wa karama alaina, juga merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh mbah kita, nenek moyang kita, Nabi Adam di 30 hari siang dan malam. Kayak apa ya? Terus bukanya jam berapa kira-kira ya? Makanya jam apa habis buka puasa lagi yo. Aku enggak tahu. Nanti kalau ketemu tak tanya ya. Siang malam puasa, enggak tahu kapan bukanya. Ya untung kita cuma siang aja, ya kan? Nah, jadi malamnya sih happy. Kalau siang malam, matilah kita ini. Itu diantara riwayat-riwayat Muhammad Jabir riwayat mengapa kita diwajibkan untuk puasa. Juga ada riwayat lain. Hukiana majusian
fi Ramadan ya'kulu fi shaum fadarabahu wa qala lamma lam tuhid haram muslimin fi Ramadan. Ada riwayat orang Majusi itu nyembah api. Orang Majusi itu punya anak, kemudian saat itu anaknya itu makan di pasar, makan bebas di kerumunan, makan. Anaknya orang Majusi kan bukan Islam, itu orang Majusi kok, bukan Islam. Kemudian anaknya makan di pasar di kerumunan. Kemudian sama Majusi itu wamplong, amplong kan plok kan. Wamplong karo Majusi karo bapake. Anaknya di kamplong. Tanya, lam dohid haraman muslimin di Ramadan. Kamu itu pelajar. Mengapa kamu itu makan di kerumunan? Mengapa kamu tidak menghormat kepada orang-orang Islam yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa? Ini orang Majusi itu. Pedulinya luar biasa. Kalau sekarang bukan orang Majusi yang peduli, yang bodoh-bodoh orang Islami di kerumunan nyuwantel. Ini orang Majusi itu menghormat terhadap orang-orang yang puasa, sehingga anaknya begitu makan di pasar diajar. Memang kurang ajar kamu ini, nggak mau menghormat kepada orang Islam yang lagi puasa. Hebat. Majusi yang naur abadahum Ramadan wa qulu sallallahu duhid. Kemudian famata majusian faru'an alim fil manam ala sariri izzah fil jannah. Wa qala alastu mujasian. Kemudian si Majusi ini, bapaknya tadi yang ngamplong anaknya tadi, kemudian meninggal. Terus ada riwayat orang yang alim, yang sufi, yang memang betul-betul melihat orang alim itu bermimpi. Beliau bermimpi melihat si Majusi ini, dia itu nyantai bisari rizah di permadani, tempat tidur permadani ada di surga. Ini kan orang Majusi, malah layah-layah di surga. Bapak Dodi S. Pak Dodi bilang ngomong. Pak Dodi mana Pak Dodi? Mbah Dodi. Bu Jumiati. Jumiati itu siapa? Oh. Sampingnya nyanyi. Itu. Pak Haris. Pulang. Kan itu ada orangnya di luar itu. Haris. Oh itu? Kita diantarkan dulu rupanya. Nah, sampai cerita. Jadi setelah itu Majusinya meninggal, sudah meninggal. Kemudian seorang alim yang mengetahui di dalam mimpinya bahwa si Majusi ini layah-layah, hidup nyenyak, enak di Saril Izzah, di permadani yang ada di surga. Kemudian ditanya, "Duh, Kang, sampean kan Majusi?" "Yo, lah kok nek kene?" Begitu ditanya, Waqala alastu majusian. "Duh, sampean kan Majusi toh?" Iya. "Lah kok nek kene?" Tanya, dijawab, "Qala bal walakin sami'tu waqtul maut yadahu min fawqiya malaikati la tarakum nasiyan wa akrama bil Islam bi hurmati Ramadan wa asyarul majusiyan laha idza Ramadan wajada iman wa kafar masyaallah." Nah, wis setelah ditanya oleh
oleh orang yang alim tadi. Sampean kan majusi, oh bener majusi, kok nanggo swarga, di saat saya sakaratul maut berarti sudah masuk Islam. Saat sakaratul maut ini saya terdengar suara, wahai malaikatku, jangan kamu azab itu si majusi, tapi berilah kemuliaan sebagai kemuliaan orang Islam, sehingga dia bertempat di surga dikarenakan hormat kepada orang yang puasa. Hormat itu loh bisa mlebu swarga. Hormat apalagi yang puasa. Terus saiki foto-foto Islam ya beleng-beleng ya kan, tebul sambil tongkrongan, innalillahi wa inna ilaihi. Wis muga-muga dungane sing rokok-rokok kuwi kan mlebu swarga. Ya lek untung ora untung ya butong ngene. Oh hormat enggal. Dengan harapan semoga kita semua yang saat ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan puasa, diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan serangkaian ibadah wajib maupun sunnah, dengan harapan kita sesuai dengan yang diidam-idamkan Allah, yang sesuai dengan yang diinginkan baginda Rasul, dan juga selalu dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.